Yo, what's up everybody, selamat sore semuanya. Balik lagi di channel Nuvo Motovlog Strip Rejak sama Putra. Ya halo guys, apa kabar kalian semuanya? So, di video kali ini seperti yang bisa kalian lihat, gua masih bawa Honda PCX yang kemarin gua pakai buat Sunmori. Jadi ini nih gua dipinjemin sama pihak Honda untuk beberapa hari ke depan. Jadi sebelum gua mulai video ini ya gua pengen ngucapin banyak terima kasih banget sama pihak Honda yang udah ngasih gue kesempatan buat ngetes ride nih dan minjemin motor ini sampai beberapa hari ke depan. Thank you banget karena ya ini kan terbilang motor baru lah ya. Jadi gue bisa punya kesempatan buat nyobain walaupun gue nggak beli gitu ya. Thanks banget buat Honda TDM yang ada di Bandar Lampung. Oke. So di video kali ini gue pengen ngebahas tentang Honda PCX ini tapi dengan cara gue ya, nggak kayak review-reviewer yang lain lah. Kayak nge-review yang sedetail mungkin gitu. Gue nggak bakal nge-review kayak gitu lah ya. Kalau misalnya kalian butuh review yang kayak gitu ya kalian bisa cek di channel sebelah lah ya. Karena udah banyak banget sih bisa yang review detail tentang motor kayak gini nih. Jadi gua nggak bakal nge-review tentang itu, tapi gua bakal ngebahas tentang kalau PCX ini gimana ya kalau di modif ala-ala Thailand ya, ala-ala Thai look lah ya. Karena di Thailand sendiri ya, kalau misalnya kita agak sedikit ngulik-ngulik sejarahnya tentang PCX ini nih. PCX ini nih yang keluaran awalnya yang dulu tuh ya, yang masih ada 125-nya ya kalau nggak salah ya. Ada ya, kalau nggak salah PCX ada yang 125 deh dulu itu. Jadi dulu itu yang 125 yang masih pakai bohlam lah ya, belum yang LED. Itu masih jarang banget yang mau pakai N-Ring 17 ataupun apa namanya dimodif-modif ala Thailand gitu lah ya. Itu masih jarang banget dan PCX yang awal itu ya nggak se-booming PCX yang sekarang lah. Jadi PCX awal itu masih kayak yang ya biasa aja gitu. Tapi gue nggak tahu ya di Indonesia itu PCX yang awal itu CBU atau bukan gitu. Gue nggak tahu ya, lupa gue nggak sempet nyari tadi. Tapi yang jelas kalau yang untuk PCX awal itu modelnya agak kurang gimana ya, kurang greget aja gitu. Gue ngelihatnya agak kurang suka ya yang PCX yang awal itu. Di Lampung temen gue dulu pernah ada yang punya juga kalau nggak salah, pernah ngebikin juga jadiin Thai look, di model Thai look. Jadi gue lihat itu kurang aja gitu loh. Ya pokoknya kurang lah pokoknya. Dan kemudian beberapa tahun ya, mungkin beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan selanjutnya itu dia keluar PCX yang versi kedua yang lampunya nyatu dari atas ya. Ntar gua bisa sisipin gambarnya lah ya. Nah PCX yang kedua ini, dan ini nih PCX yang paling apa ya, menurut gua dibandingin sama versi yang ketiga nih, versi yang sekarang yang keluar di Indo, itu menurut gua memang lebih bagus sih PCX yang kedua itu, yang CBU lah ya. Itu memang nggak ada obat sih tampilannya. Gue suka banget memang PCX yang CBU ini. Modelnya sangar ya. Dan yang kedua ini bener-bener jadi apa ya, kayak jadi primadona lah kalau PCX yang kedua ini. Di kontes-kontes biasanya itu jajarannya beda gitu loh. Dan barang-barangnya pun bukan barang-barang yang biasa. Biasanya orang yang punya PCX kayak PCX LED yang kedua ya, yang CBU itu biasanya barang-barang branded semua. Dari yang original, ya dari master remnya semua pakai original lah biasanya sih ya. Dan modifnya itu yang biasanya yang nggak tanggung-tanggung lah gitu loh. Sampai ada dulu di Thailand itu kalau nggak salah ya, gua pernah denger beritanya itu ada PCX yang versi kedua nih, itu pernah dimodif sampai 2 miliar ya katanya. Gue gak tahu itu bener apa enggak, 2 miliar apa 200 juta gitu. Gue lupa deh. Kalau nggak salah sih 2 miliar kayaknya waktu itu. Gue pernah baca. Kalau nggak salah PCX itu warna ungu apa ya? Apa warna bunglon gitu. Pokoknya nanti kalau misalnya ada gambarnya nanti gue coba tampilin di layar lah ya. Kalau mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu kan PCX yang ini nih. Nah PCX yang kedua ini emang bener-bener apa ya, bisa jadi primadona banget lah. Sampai di Thailand pun kayak yang di drag itu ada, di fashionnya itu ada gitu loh. Kalau di Thailand itu malah lebih ekstrim lah. PCX-nya ada yang dipasangin nos, nggak tahu bener nos beneran atau bukan ya. Dan pada akhirnya keluarlah PCX yang versi ketiga ini gitu kan. Kalau menurut gue untuk yang versi ketiga ini agak kurang aja gitu loh menurut gue ya. Entah gimana ya, memang sih kalau ngelihat dari tampilan lampunya itu memang
futuristik lah ya istilahnya. Dia sudutnya lancip-lancip gitu kan. Dia punya lampu juga ya LED sama yang V2, sama kayak V2. Cuma modelnya agak sedikit berbeda. Kalau misalnya yang V2 itu dia kayak manjang list ke bawah gitu kan. Cuma kalau yang sekarang ini dia kayak bulat di tengah gitu. Itu hampir sama kayak apa namanya, versi yang pertama, cuma di facelift aja gitu lampunya, ngerti gak sih lo? Pokoknya ya nggak jauh dari sama yang versi pertamanya lah. Dan fitur-fiturnya ya kurang lebih sama lah ya. Cuman gua kalau nggak salah pernah lihat juga kalau PCX yang Indo sama yang Thailand itu beda di pengereman belakang. Kalau yang di Indo itu dia udah pakai cakram, tapi kalau yang di Thailand itu masih pakai tromol kalau nggak salah. Gue pernah lihat foto-fotonya itu, gue pernah lihat yang di Thailand yang udah dipakai N17 malah gitu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya gue belum pernah lihat sih ya. Yang PCX yang baru ini udah dipakai N17. PCX versi yang ketiga ini dia udah keyless ya, udah keyless. Harganya juga jauh lebih murah memang dibandingin sama PCX CBU yang apa ya, yang dari Thailand. Nah itu beda ya. Terus lagi ya Honda PCX ini ya, kebetulan ini gue nyobain yang bukan ABS tapi yang CBS. Itu pengeremannya gila sih, ini gue salut, pengeremannya asik bener sumpah. Ini enak bener remnya enak, apalagi ya suspensinya enak gitu ya. Honda tuh ya kalau memang kalau udah ngebicarain kenyamanan itu nggak ada duanya lah. Gue ini bener sih sama Honda ini, gue salut. Dan kalian bisa lihat kokpitnya nih ya, stangnya telanjang gini kan, dia stang pipa telanjang ini. Kalau misalnya dibandingin sama NMAX itu dia tertutup, masih kayak tertutup body. Tapi kebanyakan justru malah yang modifikator justru dilepas itu karena sedikit mengganggu pemandangan ya. Tapi kalau gua malah justru lebih suka yang tertutup ya, jadi lebih rapi aja gitu. Jadi apa sih, kayak selang-selang kabel-kabel rem ini nggak kelihatan gitu loh. Kalau kayak gini agak sedikit berantakan, cuman ya is okay lah, karena memang sudah dari awal dia lahirnya ya udah begini gitu loh. Nggak mungkin juga sih kayaknya kalau misalnya ntar ditutup body malah jadi aneh gitu loh. Terus kalau ngelihat dari spionnya juga ya, ini kalau spion versi Indo dia beda sama spion versi yang Thailand gitu kan. Gue pikir bakal sama sih tadinya, yang versi Thailand yang bule ya kayak yang gua pakai lah, cuman memang lebih panjang. Kalau yang gua pakai kan versi Vario-nya yang klik ya. Kalau yang untuk versi PCX itu dia lebih panjang batang spionnya kayaknya ya. Gue ini kayaknya mulu ya. Pokoknya kalau memang salah diklarifikasi atau ditulisin di komentar. Ya kita sama-sama belajar ya kan ya. Terus kalau ngelihat dari speedonya juga nih, kalau kalian kelihatan tuh speedonya di situ. Ini speedonya speedo negatif gitu ya. Kalau misalnya dibandingin sama Aerox ini ya, Aerox, speedo ini terlalu kecil menurut gua. Kenapa? Karena jarak speedo Aerox sama jarak speedo di PCX ini kan beda ya. Jaraknya ini lebih jauh gitu. Jadi kalau menurut gue ini agak kurang kelihatan deh apa sih indikatornya. Jadi kalau mungkin misalnya bisa lebih besar, mungkin menurut gue lebih bagus gitu, lebih terlihat. Karena kalau dibandingin sama Roxy ya, Aerox itu dia speedonya lebih deket dan angkanya lebih besar kalau yang Aerox. Tapi kalau ini dia lebih jauh tapi kok angkanya lebih kecil malah. Oh menurut pandangan gua ya. Enggak. Memang sih nggak ada duanya nih kalau udah soal kenyamanan. Tapi kalau bicara soal power ya, kalau bicara soal power nih, ini motor, aduh parah sih powernya. Nggak ada tenaganya sama sekali, buset. Ini kalau misalnya lu bawa motor ini, kalau bisa ya lu upgrade performance di bagian CVT-nya dulu. Karena ini sih parah, powernya parah banget. Gue kalau mau nyalip gitu butuh perhitungan banyak gitu loh. Karena itu powernya itu kayak ngempos gimana gitu, kayak nggak ada tenaga sama sekali lah. Mungkin karena memang ini motornya dispesifikasikan atau memang dibuat atau dikhususkan untuk mencari kenyamanan gitu kan, bukan buat kenceng-kencengan, bukan buat kebut-kebutan gitu ya kan. Apalagi ya, kayaknya udah deh, kayaknya udah cukup itu aja untuk video gua kali ini ya. Karena ya overall kurang lebih ya beginilah motornya ya. Intinya motor ini nyaman banget dikendarain, apalagi buat santai. Harganya juga terbilang jauh lebih murah dibandingin sama PCX yang versi CBU. Ini udah keyless lagi. Ya udah futuristik banget lah. So oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video gua kali ini silahkan klik like. Jika ada komentar, kalau misalnya kata-kata gua tadi ada yang salah, tolong
dibenerin ya di kolom komentar itu yang benernya apa gitu loh ya kan. Jangan lupa share video gua ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe di channel gua untuk melihat video terbaru dari gua selanjutnya. So oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.